السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyirin muslimat jemaah sidang subuh yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan, kualitas Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah di Masjid Mujahidin yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Karena banyak orang yang lupa, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan dua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Ni'matani mawbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat yang mana manusia sering lupa dan melalaikan, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para jemaah yang dirahmati Allah, begitu nikmat ketika kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran, begitu nyaman hati kita ketika senantiasa selalu bertemu dengan Al-Quran. Akan tetapi banyak orang malas, enggan untuk membaca Al-Quran. Setidaknya ada 6 alasan mengapa. Pertama, mungkin karena tidak tahuan mereka, tidak tahu bahwasanya betapa banyak keutamaan dan manfaat ketika ia membaca Al-Quran. Kelak hari kiamat Al-Quran akan disuruh dibaca kepada kita, dan Al-Quran juga akan memberikan syafaat kepada kita semua. Sedangkan yang kedua, kenapa kita malas untuk membaca Al-Quran? Mungkin karena sibuk dengan urusan dunia. Saking lemburnya kerja sehingga lupa akan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa akan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa akan membaca Al-Quran. Oleh karenanya jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran ini, karena Al-Quran merupakan firman Allah yang mana kelak akan memberikan syafaat kepada kita semua. Sedangkan yang ketiga, terlampau lama tidak membaca Al-Quran. Kita malas Al-Quran mungkin karena kita tidak pernah membuka lagi, sehingga kita membuat pajangan dan sampai Al-Quran itu berdebu. Itu merupakan salah satu daripada kita malas untuk membaca Al-Quran. Sedangkan yang keempat, tergantung lingkungan kita. Kalau lingkungan kita di situ dipenuhi dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sulit bagi kita untuk membaca Al-Quran. Akan tetapi kalau lingkungan kita bernuansa Qur'ani, dilingkungi dengan
pondok pesantren, insyaallah kita akan senantiasa betah dan selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Sedangkan yang kelima, kita malas mungkin karena berlebihan dalam makan dan minum. Imam Ibnul Jauzi mengatakan bahwasanya banyak makan dapat menjerumuskan anggota badan untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, kenapa kita malas membaca Al-Quran? Karena mungkin kita tidak mengetahui kaidah tajwid dalam Al-Quran, sehingga seakan-akan ketika kita membaca Al-Quran kita masih belepotan, dan dengan seperti itu semakin malas untuk membaca Al-Quran. Oleh karenanya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan, senantiasa memberikan kepada kita hidayah sehingga dapat berinteraksi dengan Al-Quran. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan yaitu surah Al-Quraisy, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan yaitu surah Al-Fil. Kurang lebih ada 5 ayat. Mari kita buka kembali Al-Quran kita. Mungkin ini hanya butuh waktu 15 menit, karena yang kita harapkan adalah pahalanya, yang kita harapkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kelak semoga menjadi tabungan kita menuju jannahnya. Baik, kita perhatikan, kita buka lagi Qur'annya, surah Al-Fil. Kita pertama-tama membaca surah Al-Fil ini secara keseluruhan. Setelah itu yang kedua kita bahas tajwidnya per satu ayat. Kita perhatikan surah Al-Fil ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Nah, kita perhatikan ayat yang pertama. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang pertama kita menemukan hukum mim sukun. Alam tara, di situ ada mim sukun bertemu dengan ta. Nah, ketika kita menemukan mim sukun bertemu dengan ta, maka di sini adalah idhar syafawi. Hukum mim itu ada 3. Ketika ada mim sukun bertemu dengan mim, itu dinamakan idgham mimi. Mim sukun bertemu dengan ba itu ikhfa syafawi. Dan yang terakhir ketika mim sukun bertemu dengan selain daripada mim dan ba, keseluruhan hijaiyah merupakan idhar syafawi. Maka bacaannya kita harus jelas, tidak boleh dengung, tidak boleh samar. Alam tara, tidak boleh alam tara, tidak boleh. Ataupun kita membaca alam tara, tapi alam tara harus jelas, mim sukun bertemu dengan ta. Alam tara kaifa fa'ala, kaifa. Nah, di sini di kata kaifa kita menemukan mad layin. Kenapa dikatakan mad layin atau mad lin? Karena perhatikan di sini ada fathah bertemu dengan ya sukun, atau ya sukun diawali oleh fathah, panjangnya 2 ketukan. Alam tara kaifa, bukan kaifa kepanjangan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bi ashabi, asha di matabi'i
bil fil. Al fil itu alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah kita bacaannya harus jelas, atau ada yang mengatakan idhar qamariyah, bacaannya harus jelas. Bi ashabil fil. Dan yang terakhir adalah mad arid lisukun. Yaitu huruf lam dibaca mati karena waqaf, maka panjangnya itu antara 4 sampai dengan 6 ketukan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, harus melebihi daripada mad tabi'i untuk kata fil, karena awalnya ini mad tabi'i menjadi mad arid lisukun karena asbab tertentu. Sedangkan yang kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, alam yaj'al ini juga diawali dengan mim sukun. Mim sukun bertemu dengan ya. Intinya kalau misalkan ada mim sukun itu tidak bertemu dengan mim dan bertemu dengan ba, semuanya idhar syafawi, termasuk mim bertemu dengan ya ini idhar syafawi. Jelas. Alam yaj'al. Nah, yaj'al ada jim, huruf jim yang berharakat sukun. Ini qalqalah. Qalqalah itu ada dua, ada qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Qalqalah sughra itu ada di tengah-tengah kata atau tengah-tengah kalimat, dan itu sudah sukun, itulah qalqalah sughra. Kalau dan di situ tidak sukun, dimatikan atau disukunkan karena berada di akhir ayat. Alam yaj'al, dan pantulannya lebih ringan. Yaj'al, bukan yaj'al, tapi yaj'al. Qalqalah sughra ini lebih ringan. Alam yaj'al kaidahum. Kaidahum, kata kai di sini sama adalah mad layyin, karena ya sukun diawali oleh fathah, atau fathah diikuti dengan ya sukun. Mad layyin dua ketukan. Kaidahum ada mim sukun lagi. Mim sukun bertemu dengan fa. Ini idhar jelas, idhar syafawi, bacanya harus jelas. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, tadlil, dan yang terakhir adalah mad arid lisukun. Akan tetapi di ayat yang kedua ini bisa tidak menjadi mad arid lisukun, karena kita boleh melanjutkan bacaannya, boleh meneruskan ke ayat yang ketiga. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Kalau misalkan kita berhenti fi tadlil, maka di situ adalah mad arid lisukun. Akan tapi kalau dilanjutkan fi tadliliu, maka linya mad tabi'i, dan yang kedua liu itu adalah idgham bi gunnah, seperti itu. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Yang ketiga, wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala. Nah, kita menemukan hukum ra. Hukum daripada huruf ra ini adalah dua, yaitu tafhim dan tarqiq. Tafhim itu tebal, tarqiq itu tipis. Kapan hukum ra itu dibacakan tipis atau tebal? Contohnya misalkan wa arsala ini, ketika ada huruf ra diawali oleh fathah. Huruf ra diawali oleh fathah, maka itu hukum ra-nya tebal atau tafhim. Atau ketika ada huruf ra diawali oleh dhammah, itu juga tafhim, tebal. Kalau
roknya diawali oleh kasroh, contoh misalkan irji'i, maka itu tarkik, dibaca tidak tebal, tipis. Wa arsala alaihim, ini tebal. Kalau irji'i itu tidak tebal. Wa arsala alaihim, dan dari kata alaihim ini masih sama, yaitu mad layin. Hampir di surah ini, 3 ayat ini sama hukum tajwidnya, karena hukum tajwid itu memang diulang-ulang. Akan tetapi kalau misalkan kita tidak bisa membedakan, maka kita juga akan keliru. Wa arsala alaihim, lainnya itu mad layin karena ada fathah diikuti dengan ya sukun, dan alaihim ada mim sukun bertemu dengan ta, itu idhar safawi. Dari ayat yang pertama sampai ketiga ini hampir sama dan ada idhar safawi, walaupun di situ hurufnya berbeda. Yang terpenting ketika ada mim sukun, saya ulang lagi, ketika ada mim sukun bertemu dengan selain daripada mim dan ba, semuanya idhar safawi, termasuk alaihim tayran. Tay juga mad layin karena ada ya sukun diawali fathah. Tayran ababil, di sini kita menemukan fathatain bertemu dengan hamzah. Fathatain bertemu dengan hamzah itu hukumnya idhar khalqi, jelas. Dan idhar khalqi itu kurang lebih ada 6 huruf, yaitu ketika ada nun mati bertemu dengan hamzah, ha, ain, ghin, ha, kha, itu idhar khalqi. Tayran ababil, banyak mad tabi'i. Yang kedua bil, itu mad arid lisukun. Masih sama pengertian daripada mad arid lisukun. Ketika ada mad tabi'i, bi itu mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup, yaitu huruf lam. Kebetulan huruf lam di sini dibaca mati karena waqaf, karena akhir ayat. Wa arsala alaihim tayran ababil. Lanjut, tarmihim bihijaratim min sijil. Nah, tarmihim, roknya masih tebal, tidak tipis. Tarmihim, minnya itu mad tabi'i. Him, ada mim sukun di sini. Nah, mim sukun bertemu dengan ba, ini bukan idhar safawi lagi, tapi ketika ada mim sukun bertemu dengan ba itu ikhfa, bukan ikhfa hakiki tapi ikhfa safawi. Di sini disamarkan. Tarmihim bihijaratim, bihija janya mad tabi'i, rotim ada tanwin bertemu dengan mim, itu idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, maka kita harus mendengungkan hukum tersebut. Dan kebetulan di sini adalah mim tasdid. Mim tasdid itu sudah sifatnya adalah gunnah, maka dengungnya lebih dipanjangkan. Tarmihim bihijaratim min sijil. Min sijil ada nun sukun bertemu dengan sin, itu ikhfa, bukan ikhfa safawi kalau ini, tapi ikhfa hakiki. Dan ikhfa di sini hurufnya yang paling banyak, ada 15 huruf. Kalau ikhfa safawi hanya ada 1, yaitu ba, mim sukun ketemu dengan ba. Kalau ikhfa hakiki ada 15 huruf. Min sijil masih sama, diakhiri dengan mad arid lisukun, karena mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup dibaca mati karena waqaf. Tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ada mim sukun bertemu dengan kaf, ini idhar safawi. Dari ayat yang pertama sampai dengan yang terakhir ini hanya ayat yang keempat yang tidak ada idhar safawinya. Dan yang terakhir ada ini, faja'alahum mim sukun bertemu kaf, itu idhar safawi. Ka'asfim,
Nah, di sini ada tanwin lagi bertemu dengan mim. Ini idgham bi gunnah, dan mim tasdid itu gunnah, maka dipanjangkan. Ka asfim ma'kul, dan diakhiri dengan mad arid lis-sukun. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, untuk surat Al-Fil ini ada 5 ayat. Jadi ngajinya singkat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk diberikan kepahaman dalam belajar tajwid ini. Untuk surat Al-Fil kita baca sekali lagi dari ayat yang pertama sampai dengan yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Alhamdulillah. Nah, dalam membaca Al-Quran, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran dan tidak membaca Al-Quran, akan tapi dua-duanya itu baik. Orang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti buah utrojah. Buah utrojah itu katanya itu aromanya harum dan rasanya manis. Begitulah perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran. Akan tetapi orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu seperti buah kurma. Walaupun di situ tidak ada aromanya buah kurma itu, akan tapi dalamnya manis. Begitulah umat Islam. Karena apa? Banyak orang di sana sibuk dengan Al-Quran dan juga sibuk dengan dakwah. Dan juga ada orang Islam, orang Muslim yang minim membaca Al-Quran, akan tapi dakwahnya juga bagus. Itu baik kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak baik adalah yaitu ketika kita dikatakan seorang Muslim, akan tapi kita tidak membaca Al-Quran dan juga kita tidak berdakwah, tidak memberikan nasihat. Itu merupakan orang yang buruk. Oleh karenanya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa istiqomah untuk membaca Al-Quran, untuk mendakwahkan kebenaran sehingga menjadi tabungan kita di akhirat dan kelak dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian untuk pertemuan pagi hari ini, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita melanjutkan yaitu surah Al-Humazah. Ini ada 9 ayat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.